Mas Anies mulai kampanye di Jakarta, Gus Muhaimin Surabaya. Pak Prabowo sama Gibran kick off Jabodetabek. Mas Ganjar Papua. Prof Mahfud dari Aceh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kampanye para calon berpengaruh terhadap elektabilitas dan kemenangan sang calon, atau ini hanya sebuah strategi untuk meraih ke sana? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kampanye telah dimulai. Sesudah kampanye damai bersama di kantor KPU, selanjutnya mereka membuat rancangan yang beragam. Memastikan kampanye bisa berjalan selama 75 hari, 28 November sampai 10 Februari. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi, kok pilihan kampanye hari pertama itu berbeda dari masing-masing. Pertama kita baca di Jawa Pos, Anies mulai kampanye di DKI Jakarta, Caimin dari Surabaya. Wow. Kemudian kita baca di Detik, Prabowo dan Gibran mulai kampanye besok, kick off di Jabodetabek. Selanjutnya kita baca yang ketiga di Kompas, Ganjar mulai besok tak ada kata mundur, kalau dihalang-halangi kita tabrak. Maksudnya dalam hal terkait dengan kampanye, Mas Ganjar itu memulai dari Papua dan Prof Mahfud dari Aceh. Kalian pilih yang mana? Kita baca semuanya tapi tidak totalitas. Kita satu sedikit tapi nanti kita sempurnakan semuanya supaya lengkap. Pertama kita dibaca di Jawa Pos, Anies mulai kampanye di DKI Jakarta, Caimin dari Surabaya. Ini yang pertama, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan atau memulai rangkaian kampanye pada Selasa 28 November. Secara terpisah, Anies mempunyai kampanye di daerah DKI Jakarta, sedangkan Caimin dari Surabaya. Kami dari Jakarta, Gus Muhaimin dari Surabaya. Kampanye secara terpisah ini, kata Anies, memang sengaja dilakukan agar lebih banyak daerah di Indonesia yang dapat dijangkau. Sebelumnya diketahui bahwa KPU telah menetapkan 3 pasangan capres dan masa kampanye 28 November sampai 10 Februari. Sedangkan proses pemungutan suara adalah 14 Februari. KPU juga saat ini tengah menggelar deklarasi pemilu damai, diikuti oleh para capres-cawapres. Kemudian kalau kita baca di Detik terkait dengan Prabowo Gibran mulai kampanye besok, kick off di Jabodetabek. Ini mulai dari informasi Jakarta, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran akan memulai kampanye di sekitar Jabodetabek. Kick off di sekitar Jabodetabek. Prabowo mengatakan jika dirinya dan Gibran akan berbagi tugas. Dia menuturkan nantinya Gibran akan bergerak ke berbagai tempat. Oh, mungkin yang mudah, katanya gemoy. Diketahui kampanye akan mulai saya jelaskan tadi sampai tanggal 10 Februari. Dan terakhir adalah di Kompas, Ganjar mulai besok tak ada kata mundur. Kalau ini kata Mas Ganjar, hal ini disampaikan
di depan relawan rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo pada tadi Senin. Ganjar menyatakan para relawan harus menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud adalah sosok yang bakal menuntaskan agenda reformasi. Pada ekspedisi tersebut memulai kampanye di Merauke, sedangkan Mahfud sebagai calon wakil presiden akan berkampanye di Aceh. Kita bergerak dari barat, timur, dari utara, selatan dan akan bertemu di titiknya, di pusatnya, kata Ganjar. Berbeda dengan lainnya, pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah terkait dengan apa yang dilakukan oleh 3 pasangan capres cawapres. Bagaimana menurut kalian? Apakah akan berpengaruh terhadap mereka dalam proses pemenangan, atau memang ini hanya sebatas strategi tempat saja? Menurut analisis saya, pertama, bahwa tanggal 28 November sampai 10 Februari itu adalah masa kampanye 75 hari. Hal yang tidak panjang, hanya 2 bulan lebih, tidak sampai 3 bulan. Berbeda dengan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan ini semua capres-cawapres telah mengkalkulasi, meskipun keputusannya berbeda dari mana mulainya. Kalau Mas Anies di Jakarta, kalau Caimin di Surabaya, kalau Pak Prabowo di Jabodetabek bersama Gibran, meskipun menyatakan kalau ke mana-mana nanti Gibran yang banyak turun. Wah, yang mudah katanya Pak Prabowo. Kemudian yang ketiga, Mas Ganjar di Papua, Prof Mahfud di Aceh. Ini berbeda semuanya. Kalau menurut saya sih, perbedaan itu adalah merupakan strategi bagi masing-masing capres-cawapres untuk meraih kemenangan. Jadi bukan mulainya yang menjadi penentu, bagaimana mereka meyakinkan kepada semua pemilih, meskipun ya itu sedikit banyak kalau memang sudah disiapkan secara matang itu berbeda. Kemudian analisa yang kedua, apakah pada kampanye ini merupakan, maksudnya pada selama 75 hari ini penentu tentang kemenangan, sehingga mereka yang serius dalam struktur, pengelolaan struktur, dengan secara baik mereka akan meraih kemenangan, ataupun sebaliknya yang mengatur struktur baik malah bisa ditinggalkan. Kalau menurut saya, jadi pada kesempatan sesudah 28 November ini yang bergerak semuanya, tim sebagai panutannya, tapi di balik itu pasti ada think tank-nya untuk memikirkan, dan biasanya informasinya tidak sampai ke publik, cukup di internal yang mempunyai kapasitas ya dekat dengan capres, cawapres, meskipun nanti dihubungkan dengan proses pemilu yang ada di legislatif. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selanjutnya, apakah ini akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan? Menurut saya, ya. Bahwa Mas Ganjar mau ke Papua hari pertama, maksudnya sesudah kampanye damai di KPU, kemudian Prof Mahfud di Aceh, ini adalah sebuah strategi yang dihadirkan oleh tim dari Mas Ganjar sama Prof Mahfud. Berbeda yang ditampilkan oleh Mas Anies, dia di Jakarta, Gus Imin di Surabaya. Ya kalau kita telusuri, ya masing-masing itu ada di tempatnya tersebut, mempunyai sebuah power. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo sama
Mas Gibran mempunyai sebuah keputusan. Meskipun di sini itu mungkin ada sebagian bertanya, bagaimana tentang perizinan, taruh cuti kampanye ataupun yang lainnya. Pecinta masyarakat bernama negeri tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apapun yang dilakukan oleh tim kampanye, calon, itu pada kesempatan ini tetap mempunyai pengaruh besar. Tapi ketika para sesama tokoh hadir dan berkontestasi untuk memenangkan timnya, maka ya jawabannya pasti mereka yang mendapat apresiasi, meyakinkan kepada semua. Itu yang kemudian akan mendapatkan perhatian, tidak cukup perhatiannya, sesuatu dari proses menuju 2024. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga kita hanya berharap Mas Anies, Pak Prabowo, sama Mas Ganjar rukun-rukun saja. Jangan dijadikan ini sesuatu yang negatif, dan jangan sampai ada orang yang pengen mendapatkan kekuasaan tanpa berjuang. Bahkan mungkin sangat senang dia vita konflik, mengadu di antaranya, dan dia mendapatkan keuntungan dari tengah konflik yang ada. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi informasi bagi kita bersama. Hari pertama dari Mas Anies, Mas Ganjar, sama Pak Prabowo kita semua sudah tahu. Kita lihat dalam edisi selanjutnya, tahapan selanjutnya, apakah ketiganya itu mempunyai perhatian besar terkait dengan Indonesia menurut masing-masing masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.